kemarin kan dari India, dari Malaysia kalau nggak salah Pak ya, keliling-keliling sama Pak Prabowo Pak. Ada kabar apa nih Pak? Investasi di sektor ESG atau apa yang bisa di-share Pak ke kita Pak? Ada mungkin ada kabar-kabar bagus Pak terkait investasi atau ekonomi. Dari India, sebetulnya pihak India sangat tertarik, sangat berminat untuk ikut partisipasi dalam program-program yang akan datang. Ya. Namun mereka juga ada curhat, ada keluhan. Karena ternyata neraca perdagangan Indonesia-India sangat memadai bagi Indonesia. Kalau nggak salah defisit perdagangan itu mencapai sampai 13 miliar dolar. Itu memadai bagi kita, positif bagi Indonesia. Kenapa? Karena mereka adalah konsumen sawit, ya kelapa sawit dan konsumen batu bara. Ya, batu bara besar, sawit besar. Itu keluhan-keluhannya yang saya sendiri terima. Saya dapat dari Menteri Perdagangan, itu ada imbauan sekaligus ancaman yang saya dapat. Ancaman yang secara diplomatis ancaman, tapi ancaman juga. Kalau Indonesia tidak imbangi dan berusaha menutupi defisit yang besar, India akan cari sumber-sumber lain. Itu yang saya mau buka, ya, pesan yang juga merupakan ancaman. Tapi setelah saya pikir-pikir itu mereka mau dapat dari mana ya? Ya Pak CT, kelapa sawit kan kita terbesar, ya nggak Pak? Terus mereka mau dapat batu bara dari mana? Batu bara Australia lebih mahal, ya. Batu bara di Afrika Selatan lebih jauh. Ya saya senyum-senyum aja Pak CT. Saya kan utusan khusus ya, saya harus baik-baik kan. Saya mau bertarung sama mereka di depan umum nggak enak ya. So itu, tapi banyak kabar baik, mereka sangat mereka sangat hormati kita. Ya, pemerintah India sangat menghormati kita. Kepala negara kita sangat dihormati, sangat diperhatikan, dan mereka sangat lihat Indonesia sebagai mitra sejati. Ya. Ini yang saya baru tahu. Saya baru tahu mereka sudah adakan Republic Day, ini sudah 76 kali, Pak CT. Tamu pertama di India itu Presiden Soekarno. Tamu ke-15 itu Presiden Prabowo Subianto. Begitu mereka hormati Indonesia. Itu luar biasa. Itu India ya. Nah, kalau Malaysia, kami mendarat dengan berita ada penembakan. Ada yang tewas. Itu yang pertama. Kaget. Ya. Wah ini jangan-jangan sengaja ya. Kita pikir wajah sengaja. Ini untuk merusak ya. Hubungan begitu baik. Pak Prabowo dan Pak Anwar Ibrahim itu mereka adalah kawan dekat sejak tahun 95. Prabowo masih kolonel, belum brigjen. Pak Anwar Ibrahim Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri. Dan waktu Pak Anwar Ibrahim masuk penjara cukup lama, Pak Prabowo sering komunikasi dengan beliau. Dan waktu beliau di luar kekuasaan, Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan datang ke rumah Pak Anwar Ibrahim. Dia oposisi waktu itu, Pak Prabowo Menteri Pertahanan datang ke rumah dan menghormati. Dan di situ Pak Anwar Ibrahim merasa sangat dihormati dan dia bilang ke saya, "Your brother is a true friend of mine." Abangmu itu adalah kawan sejati saya. Anwar Ibrahim bilang ke saya. Nah, di situ suasana itu ada penembakan. Ya, ini aduh, ya ini agak pekah waktu itu, Pak. Agak pekah, ya. Tapi Pak Prabowo sudah bilang, "Loh, ini hal-hal ini kita akan selesaikan." Ya. Dan saya baca tadi pagi
polisi pelaku Malaysia sudah dinonaktifkan. Si penembak-penembak itu sudah akan diperiksa dan selidiki. Ya. So itu, kalau Malaysia saya kira memperkuat dan mempererat dan saya kira hal-hal seperti itu tidak ada hal seperti yang baru. India juga, tapi ini menunjukkan bahwa begitu, saya berbangga Pak Wahyu. Saya kemana-mana saya merasa bahwa Indonesia ini kita tidak ada musuh. Kita Indonesia tidak ada musuh. Manapun Pak CT, kawan kita banyak. Indonesia nggak ada musuh, nggak ada, betul-betul nggak ada musuh. Kalau India, musuh dan calon musuh ada, persis di sebelah. Ada Pakistan dan ada China. Ya, Indonesia kita, kita sebagai pengusaha ya Pak CT ya, kita nyaman di sini. Ya, kita nggak ada ancaman dari luar. Saya kira itu saja. Ya.